Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan terkini nilai rupiah, kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Selamat sore Mbak Reni. Mbak Eliza. Ya Mbak Reni, kalau kita lihat seperti apa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga mata uang safe haven lainnya? Iya, jadi selama 2 hari terakhir kita lihat memang pergerakan rupiah cenderung tertekan ya Mbak. Jadi untuk hari ini rupiah terpantau dibuka di level 14.900 per US dollar. Kemudian tadi sempat melemah ke posisi tertingginya di level 14.950. Namun di sesi sore ini berhasil kembali sedikit menguat ke level 14.890. Jadi pergerakan rupiah memang cenderung melebar ya akibat tekanan dari tingginya capital outflow di pasar, kemudian dari minimnya sentimen positif saat ini di dalam negeri, di mana memang tidak terlalu banyak data-data ekonomi yang dirilis minggu ini. Kemudian kita lihat juga bahwa pergerakan mata uang regional cukup variatif, di mana untuk pelemahan terhadap US dollar juga dialami sebagian mata uang Asia seperti yuan China dan juga won Korea ya sebagai respon terhadap perang dagang yang masih berlanjut. Jadi kita melihat bahwa pasar masih menjadikan US dollar saat ini sebagai safe haven currency ketika situasi memang masih penuh gejolak seperti saat ini. Apalagi kalau ketertarikan pasar ini juga didukung oleh membaiknya kemarin data-data ekonomi Amerika Serikat seperti penurunan tingkat pengangguran dan juga dengan meningkatnya recovery trend dari PMI manufaktur ya yang mengindikasikan bahwa memang dari sisi manufaktur Amerika Serikat sudah sedikit membaik pasca dari COVID-19 ini. Sementara dari dalam negeri kita lihat pelaku pasar memang masih mencemaskan tingginya kasus COVID di dalam negeri ya Mbak. Ya, Mbak Reni, tapi kalau melihat trennya sendiri dari rupiah, apakah ini tren ini akan masih berlanjut di pekan depan? Kalau secara teknikal kita memang melihat potensi rupiah masih akan bergerak di kisaran 14.800 sampai 14.900 pekan depan ya, karena seperti tadi memang outflow baik itu di pasar uang kemudian di stock marketnya juga masih tinggi. Jadi minggu depan kita harapkan adanya sedikit sentimen pendukung ya, di mana untuk jadwal rilis data ekonomi sendiri untuk pekan depan itu ada data trade balance oleh BPS dan kemudian ada rapat Dewan Gubernur BI ya untuk menentukan tingkat suku bunga acuan dan kebijakan moneter kita nanti di bulan Oktober gitu kan. Jadi di bulan September kemudian di Oktober. Jadi kita lihat sentimen-sentimen yang akan rilis di pekan depan ini dapat memberikan sedikit katalis ya untuk rupiah pekan depan. Oke, Mbak Reni, tadi Anda katakan terkait dengan COVID-19, ini kita juga tahu bahwa di pekan depan bakal diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta. Lalu seperti apa tentunya tadi bagaimana pasar atau kita lihat bagaimana ini mempengaruhi juga ketidakpastian ekonomi pastinya terkait dengan pandemi corona di tanah air. Apa yang Anda lihat akan terjadi atau seberapa besar ini akan mempengaruhi rupiah? Ya, saat ini memang lonjakan kasus COVID ya tidak hanya di Jakarta tapi secara nasional ini masih akan menjadi faktor risiko utama ya, baik untuk pasar finansial maupun terhadap sektor-sektor ekonomi. Jadi tingginya kasus COVID di dalam negeri ini masih sangat mengkhawatirkan, terutama kalau kita bisa lihat dengan lonjakan kasus tertinggi itu ada di 3 provinsi utama ya, di DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi menghadapi kondisi darurat ini khususnya di Jakarta, ini kan kemarin beberapa hari terakhir peningkatan kasus baru itu terus di atas 1.000 orang ya per hari, sehingga ini membuat pemerintah daerah Jakarta sendiri berencana untuk melakukan PSBB jilid 2 ya. Jadi kita lihat hal ini merupakan salah satu langkah mitigasi yang ditempuh untuk menekan penyebaran kasus COVID di Jakarta khususnya secara lebih luas lagi. Karena kalau kita perhatikan dari data historis 24% total kasus nasional itu memang berasal dari Jakarta. Jadi kalau melihat dari respon pasar sendiri memang sedikit panik ya kita lihat 2 hari terakhir karena mengkhawatirkan bahwa prospek pemulihan ekonomi akan dapat
terhambat ketika terjadi restriksi ini gitu. Jadi kita lihat juga ini terhadap rupiah ada sedikit goncangan juga di mana kemarin menyentuh level 14.800 dan hari ini menyentuh level 14.900 terhadap US dollar. Jadi kombinasi antara rencana restriksi di Jakarta yang akan efektif minggu depan, kemudian digabungkan dengan capital outflow yang juga masih berlanjut, ini memang sedikit banyak menjadi katalis negatif untuk rupiah ya Mbak. Oke, baik. Dengan kondisi seperti ini, jadi kalau dilihat obligasi masih menjadi pilihan yang tepatkah dalam berinvestasi menurut Anda? Kalau untuk saat ini, untuk obligasi sendiri memang sesungguhnya tidak sebesar stock market ya. Jadi kalau untuk pasar obligasi sendiri kita lihat pantauan dalam 2 hari terakhir untuk yield obligasi acuan 10 tahun sendiri masih relatif stabil ya di level 6,9%. Dan ini risk appetite dari investor sendiri tampaknya untuk pasar obligasi masih cukup baik. Ini mungkin karena memang didukung tren suku bunga yang rendah di berbagai negara dan kemudian juga BI 7 days kita juga kecenderungan akan steady atau mungkin dapat akan lebih rendah lagi tahun ini dan juga level inflasi yang lebih terjaga sehingga kita lihat untuk obligasi sendiri mungkin memang akan menjadi salah satu pilihan untuk saat ini di mana kalau untuk beberapa market pasar uang atau pasar saham sendiri sedang mengalami goncangan ya untuk jangka pendek gitu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Reni telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.